Dan alangkah mulianya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang beriman kepada agama Allah, dia pasti mendapatkan alangkah mulianya para wanita dalam agama Islam ini. Nanti kita akan sebutkan, ma'asyiral muslimat, bagaimana karakter-karakter wanita yang dimuliakan dalam Islam. Itu ada syarat-syaratnya. Karena kalau kita berbicara masalah kemuliaan, kita harus mengambilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya wanita ini, wanita dalam Islam ini luar biasa. Wanita itu semenjak dia lahir, berarti statusnya sebagai seorang anak. Semenjak wanita jadi anak-anak, ya, kemudian dia menjadi seorang istri atau seorang ibu, menjadi seorang saudari atau bibi, itu masing-masing ada kemuliaannya. Itu para wanita. Ketika dia masih menjadi seorang anak perempuan, apa kemuliaannya? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih? Innallaha harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian uququl ummahat, untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian. Kemudian yang kedua, wa man'an wahatin, menahan hak yang harus ditunaikan. Kemudian yang ketiga, waddul banat, dan mengubur anak-anak perempuan kalian. Artinya apa? Kalau sudah ada anak perempuan, sudah Allah muliakan. Harus ditunaikan haknya, harus dicintai, harus diasuh dengan baik. Bahkan datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kubur anak itu, kata Rasul. Kita lihat dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan. Kalau kita punya anak perempuan, Bu, ya, kata Nabi kita, barang siapa yang punya 2 anak perempuan atau lebih daripada itu, kemudian sang ibu mengasuhnya, membesarkannya, sampai ini anak perempuan menikah dan suci. Artinya dia tidak jatuh kepada maksiat-maksiat perzinaan. Dia didik menjadi anak wanita yang salehah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin bagi kedua orang tuanya surga. Ini kemuliaan nih. Karena nggak gampang ngurus anak perempuan, Masya Allah. Mengurus anak perempuan itu ada cara-cara dalam Islam. Maka ketika dia menjadi seorang anak, dia dimuliakan dalam Islam. Kemudian ketika dia sudah menjadi seorang ibu, apalagi? Datang salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku tunaikan kewajibanku kepadanya, aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Diulang berapa kali? 3 kali, bayangin. Terakhir baru ayahmu. Ini menunjukkan apa? Bakti seorang anak kepada ibunya harus 3 kali lebih hebat daripada kepada ayahnya sendiri. Itu kepada ibu. Artinya ketika seorang wanita menjadi seorang ibu, dia pun mulia. Dia pun mulia dalam agama Islam. Bahkan tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa syirik, setelah dosa meninggalkan sholat, kecuali dosa durhaka kepada seorang ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukhtullah fi sukhtul walid, sukhtul walidain, murkanya Allah kepada murkanya orang tua kalian, dan ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kalian. Maka ketika dia menjadi seorang ibu, wanita ini juga mulia. Makanya kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kalau anak laki-laki kita sudah menikah, ya, anak laki-laki atau suami lah, suami dari ibu-ibu misalnya, tetap dia punya bakti kepada ibu kandungnya. Tetap dia harus berbakti kepada ibu kandungnya. Ini ketika dia menjadi seorang ibu. Juga diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan aku telah wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang tua kalian, kepada ibu-ibu kalian. Ini kedudukan yang kedua. Kemudian ketika dia menjadi seorang istri, coba lihat. Ini secara ringkas kita bahas. Ketika seorang wanita menjadi seorang istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuliakan seorang istri. Bahkan Nabi itu, kaum muslimat, ya, meletakkan standar laki-laki itu dikatakan baik ketika istrinya mengatakan dia baik.
Jadi kita baru tahu laki-laki ini baik kalau yang bicara itu si istri. Dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Itu orang yang paling baik. Jadi ada laki-laki dikatakan baik kalau dia baik kepada istrinya. Itu standarnya. Karena ketika seorang suami baik kepada istrinya, dia pasti baik kepada orang-orang yang lebih dekat daripada itu. Maka ketika dia menjadi seorang istri, dia pun mulia kedudukannya. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 19, salah satu ayat yang paling lengkap ini, yang menceritakan tentang hak-hak istri. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Hendaklah kalian bergaul dengan mereka dengan cara yang paling terbaik. Ini ibu-ibu sekalian. Artinya wanita pun ketika menjadi seorang istri dia mulia. Dan Allah telah perintahkan kepada seorang suami untuk memuliakan istri. Baik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seseorang ketika ingin menasihati seorang wanita harus dengan cara yang lemah lembut. Dengan cara yang lemah lembut. Ibu lebih senang dimarahin atau dikasih lemah lembut, Bu? Lemah lembut. Itu fitrahnya wanita seperti itu. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat kepada para wanita dengan cara yang paling terbaik. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun melakukan itu di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menjadi seorang bibi, ini juga mulia, ya. Kenapa dia mulia? Dalam Islam, ibu-ibu, kalau orang tua kita meninggal, ibu kandung kita meninggal, posisi bibi kita itu menjadi pengganti ibu kandung kita. Jadi posisinya tetap besar seorang bibi, ya, tante, ya. Jadi ketika ibu kita meninggal dunia, bakti kita pindah kepada bibi kita. Dalam Islam seperti itu. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab." Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian ibu-ibu kalian, kemudian ibu-ibu kalian, kemudian Allah wasiatkan kepada bapak-bapak kalian, kemudian kepada keluarga yang paling dekat untuk berbuat baik maksudnya. Jadi berbuat baik kepada ibu, kemudian ibu-ibu kalian, mungkin nenek di atas kita, juga termasuk di situ adalah bibi kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita itu menjalin hubungan silaturahim kepada mereka. Itu bentuk bakti kita kepada ibu kita yang sudah meninggal dunia.